Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, seperti yang sudah ibu janjikan pada minggu kemarin, hari ini ibu akan menjelaskan tentang materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Di sini ada dua materinya, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman. Kenapa harus dipisah? Ya, karena Indonesia itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar sekali. Ada yang dari darat, ya, ada yang dari darat dan ada yang dari laut karena sebagian besar di Indonesia itu adalah laut. Nah, jadi untuk hari ini kita bahas dulu yang pertama yaitu potensi sumber daya alam. Oke, kita lihat. Nah, karena sumber daya alam Indonesia itu sangat berbagai macam bentuk, ada yang dari tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini dibahasnya hanya dua saja, yaitu hutan dan juga bahan tambang. Oke, yang pertama kita lihat potensi sumber daya hutan. Anak-anak ibu pasti tahu kan kalau Indonesia itu memiliki hutan yang sangat luas. Di mana-mana saja hutan yang sangat luas. Yang pertama, yang paling luas ada di Papua. Setelah Papua di mana lagi? Ada di daerah Kalimantan. Setelah Kalimantan ada di Sulawesi dan juga ada yang keempat di Sumatera. Artinya yang paling luas adalah di Papua. Nah, kalau di Jawa ada juga hutan, cuman hutan tadi sudah mengalami penurunan. Artinya fungsi hutan sudah berubah menjadi daerah perumahan. Kenapa? Karena banyaknya penduduk yang pindah ke Jawa. Kalau di Sumatera dan di Kalimantan, nah itu kan tadi yang sangat besar ya. Di Sumatera dan Kalimantan itu berubahnya hutan berubah menjadi tempat pertanian dan perkebunan. Oke, kita lihat ya. Hasil hutan. Hutan yang besar tadi yang ada di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera tadi, hasilnya apa saja? Nah, hasilnya yang pertama adalah kayu. Jadi tidak hanya kayu saja, apalagi ada buah-buahan. Selain buah-buahan apalagi? Ada obat-obatan. Nah, itu hasil hutan yang ada di Indonesia. Artinya tidak hanya kayu tapi juga ada yang lainnya. Dan ini bermanfaat untuk manusia. Kita lihat sebaran hutan yang ada di Indonesia. Yaitu jenis-jenis kayu yang dihasilkan oleh hutan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada namanya kayu keruing, meranti, dan agatis. Ini ada di daerah Papua, Sulawesi, dan juga ada di Kalimantan. Yang kedua ada kayu jati. Kayu jati itu ada di Jawa Tengah. Yang ketiga ada rotan. Rotan ada di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian kayu cendana ada di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia ada di Jawa Barat. Ini adalah jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia, yang dihasilkan oleh hutan di Indonesia. Kemudian kita lihat, kalau sudah kita tahu jenis kayunya apa, kemudian kita harus tahu dari hasil hutan tadi apa sih fungsi hutan yang lain gitu. Apa sih fungsi hutan dan manfaat hutan itu? Yang pertama, fungsi hutan adalah menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau. Artinya nanti kalau seandainya terjadi musim kemarau, itu tidak mengalami yang namanya kekeringan karena sudah disimpan oleh hutan tadi itu. Artinya hutan menyimpan cadangan air, itu fungsinya. Itu tujuannya kenapa hutan tidak boleh digundul. Kalau seandainya hutan digundul, tidak ada lagi yang namanya cadangan air, sehingga kalau terjadinya musim panas ya memang terjadi kekeringan. Oke, paham sampai di situ? Paham. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Flora, tahu artinya flora Nanda? Flora ini adalah tumbuhan, fauna adalah hewan. Jadi di hutan itu adalah tempat tinggal hewan dan juga tumbuh-tumbuhan yang nanti bisa bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi dan pengikisan. Erosi dan pengikisan terjadi kalau seandainya
hutan yang lebat tadi sudah tidak ada, sudah digundul, sehingga air hujan akan langsung ke tanah, sehingga terjadi yang namanya erosi atau pengikisan. Yang keempat, menghasilkan oksigen. Oksigen itu yang menghasilkannya adalah tumbuhan, dan kemudian menyerap karbon dioksida yang sudah dikeluarkan oleh manusia. Artinya manusia dan tumbuhan itu saling membutuhkan. Yang terakhir, sumber kehidupan bagi masyarakat. Maksudnya seperti apa? Nah, ya dari hasil hutan tadi. Hasil hutan yang pertama dari kayu tadi, kayunya bisa diambil, kayu-kayu yang sudah mati bisa digunakan untuk bahan bakar. Kemudian buah-buahannya bisa diambil, itu bermanfaat bagi manusia. Obat-obatan bermanfaat bagi manusia. Nah, itu fungsi hutan yang harus kita pahami. Sampai di situ paham? Paham. Nah, ini fungsi ekonomisnya ya. Kalau ini adalah fungsi ekologisnya. Oke. Kemudian kita lihat yang kedua, potensi sumber daya tambang. Kalau yang tadi adalah potensi sumber daya hutan. Seperti yang Ibu janjikan, hanya dua yang akan Ibu bahas, potensi sumber daya tambang dan potensi sumber daya hutan. Ini ada yang kedua, yaitu potensi sumber daya tambang. Nah, sumber daya tambang itu apa-apa saja? Ada migas, minyak bumi dan gas, ada batu bara, ada bauksit, ada biji besi, ada emas. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, oke, kita lihat. Yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas ada di daerah mana saja? Minyak bumi ini adalah legenda ya, Nanda. Legenda ini yang untuk kita tahu, oh ini bentuknya ini apa namanya? Itu namanya legenda ya. Sudah kita bahas kemarin kan? Kalau minyak bumi dan gas bentuknya seperti apa? Nah, ini minyak bumi dan gas bentuknya seperti ini. Ya, simbolnya seperti ini. Kita lihat di peta. Di daerah mana saja? Kita lihat di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera, minyak bumi dan gas ada di Lok Sumawe. Lok Sumawe ada di Aceh. Kemudian Pereula. Ya, itu di Aceh ya. Lok Sumawe dan juga di Pereula. Kemudian di Riau. Di Riau ada di Sungai Pakning. Di Sungai Pakning. Kemudian di Pelaju, Sungai Gerong. Nah, nanti kita lihat di petanya apakah ada seperti itu. Kemudian ada di Singkawang. Nah, ini. Ada di Sungai Gerong ini tadi ya. Ada di Sorolangun. Nah, itu yang ada di Pulau Sumatera. Ada di Muara Enim. Sumatera Selatan. Kemudian kita lihat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada di Jawa Barat. Jawa Barat ada di Jatibarang, Majalengka. Nah, ini Majalengka. Ini ya, Majalengka. Ini adalah minyak bumi yang dihasilkan di Majalengka. Kemudian ada di Cepu. Cepu. Nah, ini Cepu. Ini Cepu, Cilacap ya. Kemudian ada di daerah Kalimantan. Kalimantan ada di Kalimantan Timur, Sungai Mahakam nih, Sungai Mahakam. Nih ada Pulau Tarakan. Kalau yang seperti ini adalah minyak bumi ya, minyak bumi. Pulau Natuna juga ada di sini. Kemudian ada di Pulau Sulawesi. Ada Maluku ya. Ada di Maluku. Maluku ada di Pulau Seram. Nah, ini Pulau Seram. Maluku, Pulau Seram. Pulau Tenggara. Nah, ini. Ya, ini. Kemudian di Papua. Papua ada Klamono, ada Sorong dan Babo. Babo ada Pulau Buton ya. Nah, jadi itu minyak bumi. Kemudian batu bara. Batu bara simbolnya mana? Batu bara ini. Batu bara ini simbolnya. Ini ada di Bukit Asam. Kalau di Sumatera ya. Kemudian ada juga di Sawalunto, Sumatera Barat.
Di Kalimantan ada di lembah Sungai Berau ini, lembah Sungai Berau. Dan juga di Samarinda, lembah Sungai Berau. Kemudian bauksit. Bauksit bentuknya seperti ini. Ini bauksit. Ada di Kepulauan Riau, Pulau Bintan. Nah ini Pulau Bintan, ini bauksit. Kemudian Kalimantan Barat ada di Singkawang. Nah ini Singkawang, ini bauksit. Kemudian biji besi atau pasir besi. Pasir besi bentuknya seperti ini, biji besi. Jadi kalau seperti ini adalah biji besi ya. Ada di daerah mana saja? Ini ada di Cilacap, ada di Gresik ya. Nah ini. Kemudian ada di Lampung, Sumatera, di Cilegon ini. Kalau yang seperti ini biji besi ada di Tulung Agung. Nah, kemudian ada di Pegunungan Verbeek. Pegunungan Verbeek, Sulawesi Selatan. Nah, ini Pegunungan Verbeek. Pulau Sebuku. Nih, Pulau Sebuku ada di Kalimantan Selatan. Ini masuk Kalimantan Selatan. Kemudian emas. Emas bentuknya adalah seperti ini simbolnya. Nah, emas itu ini emas nih. Di Aceh. Kemudian ini di Logan. Di Logas. Mana lagi? Nah, ini di Cikotok ya. Ada di Bontang. Mana lagi? Bolang Mongondo. Nih, Bolang Mongondo. Ada di Sulawesi Utara. Ya, Sulawesi Utara, Bolang Mongondo tadi. Kalau yang simbolnya seperti tadi, ini seperti tadi ini atau seperti ini adalah emas. Oke, sampai di situ habis materi tentang potensi sumber daya alam, hutan, dan juga sumber daya tambang. Kalau ada pertanyaan boleh silakan dijawab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.